Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungannya dan diberikan kesehatan selamanya. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Pada poin A, kita akan uraikan sistem hukum di Indonesia. Yang ke-1, makna dan karakteristik hukum. Seorang filosof pernah mengatakan bahwa hukum itu ibarat pagar di kebun binatang. Mengapa orang berani pergi ke kebun binatang untuk berkunjung? Karena ada pagar yang membatasi antara liarnya kehidupan binatang dengan para pengunjung. Jika tidak ada pagar yang memisahkan pengunjung dengan binatang, tentu saja tidak akan ada orang yang berani masuk ke kebun binatang. Para pengunjung dapat menikmati kehidupan binatang dengan aman karena adanya pagar yang membatasi mereka dengan binatang buas tersebut. Demikianlah hukum itu pada hakikatnya merupakan pagar pembatas agar kehidupan manusia aman dan damai. Coba bayangkan jika seandainya di negara kita ini tidak ada hukum. Dapat diperkirakan kesamurawatan akan terjadi dalam segala bidang. Mulai dari kehidupan pribadi sampai pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai salah satu contoh saja, kalau seandainya tidak ada peraturan lalu lintas, kita tidak akan dapat memperkirakan arah mana orang mengendara kendaraan bermotor akan berjalan. Di sebelah kiri atau di sebelah kanan, pada saat lampu menyala merah apakah pengendara akan berhenti atau jalan. Dengan adanya peraturan lalu lintas, maka para pengendara kendaraan bermotor harus berjalan di sebelah kiri. Jika lampu pengatur lalu lintas berwarna hijau, maka mereka kendaraan harus berjalan. Arus lalu lintas menjadi tertib dan keselamatan orang pun dapat terjamin. Dari pernyataan tadi kita dapat menarik kesimpulan bahwa hukum itu merupakan aturan, tata tertib, dan kaidah hidup. Akan tetapi sampai saat ini belum ada kesepakatan yang pasti tentang rumusan arti hukum. Untuk merumuskan pengertian hukum tidaklah mudah karena hukum itu meliputi banyak segi dan bentuk sehingga satu pengertian tidak mungkin mencakup keseluruhan segi dan bentuk hukum. Selain itu, setiap orang atau ahli akan memberikan arti yang berlainan sesuai dengan sudut pandang masing-masing yang akan menonjol segi-segi tertentu dari hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat Van Apeldoorn bahwa definisi tentang hukum adalah sangat sulit untuk dapat dibuat karena tidak mungkin untuk mengadakannya sesuai kenyataan. Akan tetapi meskipun sulit, perumusan definisi yang baku mengenai hukum di dalam hukum terdapat beberapa unsur. Setidak-tidaknya adalah sebagai berikut. Yang pertama, peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Yang kedua, peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Dan ketiga, peraturan itu bersifat memaksa. Kemudian, sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Adapun yang menjadi karakteristik dari hukum adalah adanya perintah dan larangan. Perintah atau larangan tersebut harus dipatuhi oleh semua orang tanpa kecuali. Hukum berlaku di masyarakat dan ditaati oleh masyarakat karena hukum memiliki sifat memaksa dan mengatur. Hukum dapat memaksa seorang untuk mentaati tata tertib
atau berlaku di dalam masyarakat. Dan terhadap orang yang tidak mentaatinya akan tentu saja diberikan sanksi yang tegas. Dengan demikian, suatu ketentuan hukum mempunyai tugas sebagai berikut. Satu, harus adanya atau harus menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat. Yang keduanya, harus ada jaminan atau menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, serta kebahagiaan dan kebenaran. Serta yang ketiga, menjaga jangan sampai terjadinya perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Baiklah, kita lanjutkan ke nomor 2, penggolongan hukum. Hukum mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Mengingat aspek kehidupan manusia sangat luas, sudah barang tentu ruang lingkup atau cakupan hukum pun begitu luas. Untuk itu, perlu dilakukan adanya penggolongan atau pengklasifikasian. Berdasarkan keputusan atau kepustakaan ilmu hukum, bahwa hukum dapat digolongkan sebagai berikut. Penggolongan hukum berdasarkan sumbernya dibagi 4, yaitu yang pertama hukum undang-undang, yang kedua hukum kebiasaan, yang ketiga hukum traktat, dan keempatnya hukum jurisprudensi. Di mana hukum undang-undang itu memiliki arti hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan hukum kebiasaan itu adalah hukum yang terletak dalam aturan kebiasaan. Adapun pengertian hukum traktat, yaitu adalah hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antar negara atau internasional. Dan kemudian bahwa hukum jurisprudensi memiliki pengertian itu adalah hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. Baik, kita lihat di bagian B, hukum berdasarkan tempat berlakunya. Di sini dibagi 4. Yang pertama itu ada hukum nasional, hukum internasional, hukum asing, dan hukum gereja. Untuk hukum nasional, yaitu adalah hukum yang berlaku dalam wilayah suatu negara tertentu. Sedangkan untuk hukum internasional, yaitu adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara dalam dunia internasional. Hukum internasional berlaku secara universal, baik secara keseluruhan maupun terhadap negara-negara yang mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian internasional atau disebut juga dengan istilah traktat. Dan yang berikutnya adalah hukum asing, yaitu adalah hukum yang berlaku dalam wilayah negara lain. Dan yang terakhir itu adalah hukum gereja, yaitu adalah kumpulan-kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya. Selanjutnya di bagian C, hukum berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 2, yaitu adalah hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Untuk hukum tertulis, ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu adalah hukum tertulis yang dikodifikasikan dan hukum tertulis yang dikodifikasikan. Di mana untuk hukum tertulis atau hukum yang dikodifikasikan, yaitu adalah hukum yang disusun secara lengkap, secara sistematis, secara teratur
dan dibukukan, sehingga tidak perlu lagi peraturan pelaksana lainnya, misalkan KUHP pidana atau yang disebut juga istilah KUHP, terus kemudian KUH perdata, dan kemudian juga ada lagi seperti KUH dagang. Sedangkan untuk hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan, yaitu adalah hukum yang meskipun tertulis tetapi tidak disusun secara sistematis, tidak lengkap, dan masih terpisah-pisah, sehingga sering masih memerlukan peraturan pelaksana dalam penerapannya. Dan misalkan undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan presiden. Nah, untuk hukum tidak tertulis, yaitu adalah hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat serta dipatuhi dan tidak dibentuk menurut prosedur formal, tetapi lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri. Baiklah, kita lanjutkan hukum berdasarkan waktu berlakunya, yaitu ada ius constitutum dan ada ius constituendum. Ius constitutum atau yang disebut juga dengan hukum positif, yaitu adalah hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Misalnya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Sedangkan ius constituendum atau yang disebut dengan hukum negatif, yaitu adalah hukum yang diharapkan berlaku pada suatu yang akan datang. Semisalkan rancangan undang-undang. Nah, di dalam rancangan undang-undang inilah diperkirakan akan berlaku nanti di suatu saat. Baik, kita lanjutkan ke bagian E, di mana hukum bisa dilihat berdasarkan cara mempertahankannya. Yaitu yang pertama adalah hukum material dan yang kedua adalah hukum formal. Untuk hukum material, yaitu adalah hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku umum tentang hal-hal dilarang dan dibolehkan untuk dilakukan. Misalkan hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, dan sebagainya. Sedangkan untuk hukum formal, yaitu adalah hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Misalkan di sini adalah hukum acara, bisa saja yaitu adalah hukum acara pidana, hukum acara perdata, atau hukum acara dagang dan seterusnya, atau banyak contoh-contoh yang lainnya. Penggolongan hukum berikutnya yaitu adalah berdasarkan isinya. Berdasarkan isinya, hukum dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu adalah hukum publik, yang kedua hukum privat. Hukum publik yaitu adalah hukum yang mengatur hubungan antar negara dengan individu atau warga negara. Maka dengan demikian di dalam hukum publik itu sendiri dibagi menjadi 4 bagian, yaitu hukum pidana,
yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan, serta hukum pidana pun mengatur tentang larangan dan sanksi. Hukum tata negara, yaitu mengatur hubungan antara negara dengan bagian-bagiannya. Lanjut ke hukum tata negara atau hukum administrasi, yaitu mengatur tugas dan kewajiban pejabat negara. Kemudian hukum internasional, yaitu mengatur hubungan antar negara seperti hukum perjanjian internasional dan hukum perang internasional. Berdasarkan isinya yang kedua, itu ada hukum privat atau yang disebut dengan hukum sipil, merupakan hukum yang mengatur hubungan antara individu satu dengan individu yang lainnya, termasuk negara di sini berperan sebagai pribadi. Dengan demikian, hukum privat pun menjadi dua bagian, yaitu adalah hukum perdata, di mana memiliki pengertian hukum yang mengatur hubungan antar individu secara umum. Contohnya misalkan hukum keluarga, hukum kekayaan, hukum waris, hukum perjanjian, dan hukum perkawinan. Kemudian hukum perniagaan atau yang disebut dengan hukum dagang merupakan hukum yang mengatur hubungan antara individu dalam perdagangan. Seperti misalkan contoh di sini diambil hukum tentang jual beli, hukum hutang piutang, terus kemudian hukum tentang pendirian perusahaan dagang. Nah, itulah contoh-contoh yang disajikan dalam kesempatan ini. Kita lanjutkan ke tujuan hukum. Baiklah, mungkin kita selalu bertanya-tanya, mengapa harus ada hukum? Mengapa tidak membiarkan masyarakat hidup bebas sesuai dengan keinginannya? Setiap negara memang memiliki dasar hukum yang tentu saja berbeda-beda terkait dengan latar belakang dari suatu negara. Hal ini beberapa ahli negara juga menyampaikan dalam teori atau listnya sebagai berikut. Pertama, Gustav, yang kedua Sunariyati Hartono, terus kemudian Teguh Prasetyo, dan berikutnya ada Muhtar Kusumaatmadja. Gustav menyebut bahwa tujuan hukum adalah untuk memenuhi keadilan, manfaat, dan kepastian dalam hidup bermasyarakat. Berbeda dengan Sunariyati Hartono, itu menuliskan bahwa hukum itu menjadi alat atau sarana serta langkah yang diambil pemerintah untuk mewujudkan pembangunan nasional. Menurutnya, setiap negara pasti memiliki cita-cita atau impian yang harus dicapai. Sehingga di sini hukum dianggap sebagai alat atau penindak berlakunya hukum yang dapat atau yang ada di masyarakat. Sementara Teguh Prasetyo menyajikan bahwa tujuan hukum itu sendiri ada 3 penjabaran, yaitu adalah sebagai atau berfungsi sebagai bagaimana hukum memberi penghidupan, bagaimana hukum memberikan perlindungan, dan bagaimana pula untuk mencapai kebersamaan serta memberikan kelimbahan.
Sedangkan Muhtar Kusuma Atmaja memberikan pandangan bahwa tujuan hukum menurutnya yaitu adalah untuk memelihara ketentraman atau keteraturan, bisa dibilang kepastian, serta ketertiban. Kenapa hal ini menurutnya ketentraman dan ketertiban? Karena manusia tidak akan hidup dengan baik atau teratur jika tidak dibimbing secara langsung oleh hukum. Dalam kehidupan yang tidak teratur, menurutnya, manusia itu tidak dapat mencapai keinginan-keinginan atau mengembangkan bakatnya. Nah, melihat dari pendapat para ahli tersirat di atas, kiranya dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum itu yang pertama, bagaimana menciptakan kesejahteraan maupun kenyamanan dalam kehidupan. Terus kemudian bagaimana menjaga supaya tidak terjadi aksi-aksi tidak terpuji di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Kemudian bagaimana hukum menjadi pedoman yang baik untuk perilaku masyarakat. Nah, selanjutnya bagaimana hukum bisa melindungi hak asasi manusia dari setiap individu untuk diwujudkan ke dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, kita lanjutkan ke uraian berikutnya, yaitu adalah nomor 4, tata hukum di Indonesia. Sebagai suatu negara yang merdeka, negara kesatuan Republik Indonesia mempunyai tata hukum sendiri. Tata hukum suatu negara mencerminkan kondisi objektif dari suatu negara yang bersangkutan, sehingga tata hukum suatu negara berbeda dengan negara lainnya. Tata hukum negara kita berbeda dengan tata hukum negara lain tentunya. Tata hukum merupakan hukum positif atau hukum yang berlaku di suatu negara pada saat sekarang. Tata hukum bertujuan untuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tertib hukum bagi masyarakat. Tentu saja bagi masyarakat suatu negara, sehingga dapat dicapai ketertiban di negara terkait. Tata hukum Indonesia merupakan keseluruhan peraturan hukum yang diciptakan oleh negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pelaksanaan tata hukum tersebut dapat dipaksakan oleh alat-alat negara yang diberikan kekuasaan. Selanjutnya, tata hukum Indonesia ditetapkan oleh masyarakat hukum Indonesia. Oleh karena itu, tata hukum Indonesia baru ada ketika negara Indonesia diproklamasikan atau diproklamirkan, yaitu tepatnya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Hal tersebut dapat dilihat dalam pernyataannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, di dalam proklamasi kemerdekaan, tanda kutip, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kemudian berikutnya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ada kutip, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, tanda kutip, disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar, tanda kutip. Dua hal di atas mengandung arti dapat dirumuskan menjadi dua, menjadikan Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat, dan kemudian pada saat itu juga menetapkan tata hukum Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan itulah yang dikatakan sebagai tata hukum di Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hanya memuat ketentuan dasar dan merupakan rangka dari tata hukum Indonesia. Masih banyak ketentuan-ketentuan yang harus ditetapkan lebih lanjut dalam undang-undang organik. Oleh karena itu, sampai sekarang masih terdapat ketentuan hukum yang merupakan produk daripada hukum kolonial. Misalkan kitab undang-undang hukum pidana dan kitab undang-undang hukum perdata.